Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Putus Asa. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami membuka hati buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa waktu lalu ada berita di beberapa daerah di Jawa Timur, ada orang bunuh diri akibat diteror oleh debt collector pinjol atau pinjaman online. Mereka ini merasa depresi akibat diteror dan aibnya disebarluaskan ke semua orang yang mereka kenal, bahkan kerabat keluarganya juga. Dan oleh karena malu, lalu mereka bunuh diri. Sebuah penelitian menuliskan bahwa faktor terbesar dari orang yang pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya sebenarnya bukanlah orang yang gagal, saudaraku, namun orang yang putus asa dan tak dapat memiliki pandangan hidup yang baik ke masa depan. Ada perbedaan antara orang yang gagal dan orang yang putus asa. Orang yang gagal namun tidak putus asa, dia akan bisa kembali bangkit dan mau mencoba kembali usahanya. Namun bagi mereka yang sudah putus asa, rasanya sudah tak ada guna untuk bangkit dan mencoba lagi. Toh semua pintu sepertinya telah tertutup baginya. Kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu ternyata pernah dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus mengalami banyak penindasan, himpitan, teror, bahkan siksaan, namun dia tidak putus asa dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Seperti yang dikatakannya dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudaraku, harusnya seperti inilah dalam menanti janji Tuhan. Tidak berputus asa, namun berpengharapan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seperti petani yang setia dalam menantikan hasil panen, demikian juga hendaknya dengan hidup kita. Semua itu ada prosesnya, saudaraku. Tidak ada yang hari ini kita menabur benih dan besok kita sudah memanennya. Semua itu ada waktunya. Tidak ada yang instan, saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin pada saat ini kita sedang dalam tekanan, gelisah, cemas dan lain sebagainya akibat masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita mungkin juga sedang menanti datangnya pertolongan dan mukjizat sehingga kita mengalami suatu tekanan. Janganlah berputus asa, saudaraku. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah bahwa Dialah penolong yang sangat-sangat bisa kita andalkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berikanlah kekuatan dan pertolongan-Mu kepada kami dalam kami menghadapi pergumulan kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam berkat kasih, anugerah, pimpinan dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.